Film diawali dengan memperlihatkannya seorang tentara bernama Michael, yang terlihat tengah meminta saran kepada temannya mengenai cara romantis untuk melamar pacarnya. Setelah mendapat saran tersebut, Michael langsung segera pulang dan menemukan pacarnya, yaitu Abby, yang telah menyiapkan makan malam untuknya. Lalu dengan penuh kejutan Michael langsung melamar Abby dan mengajaknya untuk menikah. Abby dengan senang hati langsung menerima lamaran tersebut. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk menggelar pertandingan futsal guna melihat kondisi gawang milik si Abby. Di keesokan harinya, Michael mendapat telepon dari rumah sakit bahwa ayahnya yang bernama Roldan mengalami sebuah kecelakaan dan dirawat di sana. Meskipun diketahui hubungan Michael dengan ayahnya sedang tidak baik, namun bujukan dari Abby membuatnya setuju untuk mengunjungi ayahnya. Begitu mereka tiba di rumah, Abby memutuskan untuk tinggal di rumah Michael untuk merawat Roldan selama masa pemulihannya. Ternyata akar masalah dari kebencian Michael terhadap ayahnya bermula ketika ibunya sedang sakit dan meninggoy. Ayahnya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya tidak memberikan perhatian dan bahkan tidak hadir saat pemakaman ibunya. Abby dengan penuh perhatian membuka luka masa lalu ini, memberikan kesempatan kepada Michael untuk mengungkapkan perasaannya. Di saat Abby memutuskan untuk tidak memakai cincin pemberian dari si Michael, ia menunjukkan kebijaksanaannya, bahwa membangun keluarga baru memerlukan ketenangan batin dan melupakan luka dari masa lalu. Di momen yang penuh emosi, Roldan mendekati Michael yang terlihat sedang sendirian. Dengan rendah hati Roldan langsung meminta maaf dan menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada saat-saat kritis tersebut. Penjelasan tersebut membuat Michael pun tersentuh dan sadar akan tekad besar ayahnya untuk melindungi dan memastikan kebahagiaan hidup bagi keluarganya. Dalam situasi keharuan, Michael dan Roldan saling meminta maaf untuk mengakhiri perselisihan di antara mereka selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, suasana keluarga mereka pun terlihat kembali akur, dan mereka bersama-sama menikmati hidangan makanan. Sebagai tanda perdamaian, Roldan memberikan sejumlah uang kepada Michael untuk biaya pernikahannya dengan si Abby. Dengan harapan agar Michael tidak perlu mengajukan pinjaman, hari-hari pun kini sudah berlalu. Michael bersama timnya mendapatkan sebuah misi penting, untuk menangkap seorang teroris yang memasok senjata ilegal ke berbagai kelompok. Misi ini sebenarnya sangat beresiko antara hidup dan mati. Michael lantas dengan berat hati memberitahu kepada Abby tentang tugas beratnya dan berjanji akan segera kembali. Sebagai tanda kesetiaan, Abby memberikan cincin yang ia kenakan kepada Michael, sebagai simbol bahwa mereka akan segera menikah dan berjanji akan selalu menunggu kepulangannya. Lalu sebelum berangkat, mereka berdua pun menyempatkan waktu untuk melakukan pertandingan futsal untuk menciptakan kenangan yang indah sebelum mereka berpisah. Akhirnya hari keberangkatan Michael pun tiba. Ia diantar oleh ayah dan calon istrinya sampai ke depan rumah. Seiring berjalannya waktu, seminggu setelah kepergian Michael, Abby memutuskan untuk bekerja sebagai pengasuh di sebuah panti jompo. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, kekhawatiran Abby terhadap keselamatan Michael tetap ada. Setelah sejauh ini tak ada kabar dari si Michael membuatnya semakin cemas. Sementara itu terlihat ada seorang pria yang diam-diam menaruh perhatian kepada Abby di tempat kerjanya. Namun di sini Abby tidak pernah merespon apapun terhadap perhatian tersebut. Lalu tak selang berapa lama Michael memberikan kabar lewat telepon. Karena terkendala oleh minimnya sinyal di tempatnya berada, Abby lantas merasa lega karena sudah mendengar suara Michael, dan menerima kabar kalau Michael baik-baik saja. Meskipun jarak memisahkan mereka, cincin yang diberikan oleh si Abby menjadi pengikat kuat akan janji mereka untuk menikah, menguatkan tekad Abby untuk menunggu kepulangan Michael dengan setia. Saat berada di rumah, muncullah seorang wanita bernama Tracy, putri dari rekan bisnis Roldan yang sudah meninggoy, yang ternyata juga merupakan teman bermain futsalnya. Di sisi lain, saat sedang beristirahat, Michael dan kawan-kawannya dihampiri oleh seorang anak kecil yang sedang berjualan makanan. Tanpa ragu Michael langsung memborong semua dagangan anak tersebut. Lalu tak selang berapa lama, ayah dari anak tersebut datang dan menyuruh anaknya untuk segera pulang. Ayah tersebut sangat berterima kasih kepada Michael dan berjanji akan membalas kebaikan tersebut suatu saat nanti. Singkat cerita, Tracy menghampiri Roldan dan ia merasa cemburu melihat kedekatan antara Roldan dengan si Abby. Untuk meredam kecemburuan Tracy, Roldan dengan bijak langsung mengajak Tracy untuk melakukan pertandingan futsal untuk menciptakan momen kebersamaan yang bisa meredakan perselisihan di antara mereka berdua. Adegan berpindah kepada Michael, yang tiba-tiba diserang oleh sekelompok teroris di dalam hutan. Tragedi ini menyebabkan semua rekan Michael tewas di tempat tersebut. Berita tersebut dengan cepat sampai kepada pihak keluarga Michael, dan kehilangan yang dirasakan, terutama oleh si Abby yang sangat mendalam. Meskipun jasad Michael belum ditemukan, keluarga dan teman-temannya merasa sangat bersedih atas nasib Michael bersama rekan-rekannya. Di suatu hari,
Abi pulang dengan keadaan mabuk berat dan salah mengira kalau Roldan sebagai Michael. Dalam keadaan mabuk, Abi mengajak Roldan untuk bermain futsal dan memintanya untuk menggiring bola ke gawang yang ia jaga. Namun Roldan dengan bijak mengetahui bahwa ini adalah hasil dari keadaan mabuk si Abi. Tanpa memberikan reaksi yang dapat memperburuk situasi, Roldan pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan si Abi. Keesokan harinya, suasana canggung terlihat di antara mereka berdua. Akibat insiden yang terjadi tadi malam, kemudian mereka berdua saling meminta maaf untuk menghindari kecanggungan di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan Abi dan Roldan pun semakin erat karena kebersamaan yang terjalin di antara mereka. Lalu pada suatu malam, Abi merayakan hari jadinya yang ketujuh bersama Michael, yang sayangnya tidak bisa dirayakan bersamanya. Di sini Roldan coba menghibur Abi yang sedang sedih dengan memperlihatkan foto-foto Michael saat masih kecil. Namun tanpa diduga mereka berdua dengan spontan langsung mengadakan pertandingan futsal, dan di sini Roldan berhasil mencetak gol ke gawang milik si Abi, gadis yang akan dinikahi oleh putranya sendiri. Esok paginya, Abi menerima sebuah telepon dari pihak rumah sakit, yang memberitahu bahwa Michael sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Namun berita ini disertai dengan kenyataan bahwa Michael mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan trauma yang cukup mendalam, mengubah sikap dan perilaku menjadi temperamental. Suatu ketika, Abi merasa sangat bersalah karena peristiwa bermain futsal bersama calon mertuanya, mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya. Lalu untuk menghilangkan rasa bersalahnya, Abi memutuskan untuk mengajak Michael bermain futsal sebagai cara untuk melepaskan beban masalah yang sedang terjadi. Singkat cerita, Michael melihat Abi sedang berbicara dengan seorang pria di tempat kerjanya, dan langsung memberikan perhitungan kepada pria tersebut. Abi coba menghentikan aksi si Michael, lalu untuk menenangkan pikirannya, Michael pun memutuskan untuk pergi minum. Di sana ia dihampiri oleh seorang wanita yang tak dikenal, dan tanpa berpikir panjang mereka berdua langsung menggelar pertandingan futsal yang terlihat sangat seru. Sementara itu, Therese menghampiri Roldan setelah melihat foto Roldan bersama Abi. Therese merasa marah dan cemburu meninggalkan Roldan untuk mencari Michael untuk menghasutnya. Di sisi lain Roldan meminta maaf kepada Abi karena telah menyeretnya ke dalam situasi yang rumit. Abi merasa tersiksa dan tertekan dengan kondisi Michael yang sekarang. Lalu untuk mengurangi situasi yang rumit, mereka berdua memutuskan untuk langsung melakukan pertandingan futsal. Di dalam pertandingan tersebut, gaya dan keterampilan sempat ditunjukkan, menciptakan momen yang sangat menghibur di antara mereka berdua. Saat Michael pulang, ia melihat ayahnya dan Abi sedang duduk bersama di kursi, sedang merencanakan sebuah liburan keluarga. Di malam harinya, suasana kebahagiaan menyelimuti mereka saat makan malam, terutama setelah Michael memberitahu bahwa ia telah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan seorang psikiater dan mendapatkan beberapa resep obat dan masukan. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba sirna ketika Michael tiba-tiba menodongkan senjata kepada mereka. Terungkap bahwa Michael sebenarnya sudah mengetahui perselingkuhan antara ayahnya dan Abi. Termasuk ia juga pernah melihat mereka sedang bermain futsal bersama. Michael merasa sakit hati dan dikhianati, menganggap bahwa perjuangannya untuk bertahan hidup dan pulang dengan selamat menjadi sia-sia. Diketahui saat itu, orang yang membantu dan membebaskan Michael saat sedang disandra, adalah ayah dari anak yang jualannya pernah diborong oleh si Michael. Singkat cerita, mereka bertiga kini akhirnya menjalani kehidupannya masing-masing. Dan di suatu hari Roldan mendatangi rumah kontrakan Michael dengan membawa sebuah surat dari si Abi, yang diakhiri dengan tetesan air mata. Michael dengan penuh emosi membaca isi surat tersebut, yang berisi sebuah permintaan maaf dari si Abi. Dan film pun selesai.